Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Cups. Kartu ketiga. Sini kita punya Temperance. Kartu keempat. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Oke. Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Baik. Di sini kita punya The Chariot. Oke. Nah, The Chariot. Nah, di sini menggambarkan bahwa kamu akan menjadi semakin tertempa oleh situasi dan keadaan dan mematangkan dirimu. Menjadikan kamu semakin dewasa dan bijaksana. Oke? Di mana di sini tergambar perjalanan kehidupanmu ya, yang kamu lewati selama ini akhirnya mengantarkan kamu pada titik di mana kamu menjadi mampu mengatasi setiap permasalahan yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Karena perjalanan inilah, karena proses di dalam kehidupanmu inilah, kamu menjadi semakin matang, semakin dewasa, serta semakin bijaksana di dalam memutuskan, menilai, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Sehingga di sini tergambar ada pengendalian diri yang baik di dalam dirimu. Nah, mungkin selama ini perjalanan kehidupanmu memang sangatlah panjang. Memang tidak mudah. Memang begitu melelahkan. Karena apa? Karena mungkin begitu banyak mendaki, menurun, tikungan tajam, ya. Ada duri-duri, bahkan mungkin sempat bertemu dengan badai besar di dalam kehidupanmu. Tetapi itulah perjalanan. Tetapi itulah proses di dalam kehidupanmu, di mana akan menempa, akan mengasah dirimu menjadi lebih kuat dan menjadi lebih tegar. Oke? Dan baru-baru ini ada kebenaran-kebenaran yang sangat penting yang terungkap di dalam kehidupan. Seperti kamu mulai mungkin menemukan kebenaran bahwa pekerjaanmu, bisnis dan usahamu, kegiatan-kegiatanmu sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja atau di dalam keadaan di ujung tanduk. Mungkin baru-baru ini kebenaran terbongkar bahwa sudah ada penyelewengan, bahwa sudah ada penipuan, bahwa sudah terjadi pemanfaatan-pemanfaatan
manipulasi-manipulasi yang menyebabkan kerugian korporasi, kerugian pekerjaan, kerugian kerjasama, kerugian bisnis dan usaha yang kamu jalani saat ini. Oke? Nah, tetapi dengan pengendalian diri yang baik, dengan telah semakin matang dan dewasanya kamu, maka kebenaran ini tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri untuk dirimu. Dan kamu sudah lebih bisa mengambil langkah yang tepat, mengambil arah yang baik, ya, untuk bisa keluar dari permasalahanmu pada saat itu. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, mungkin baru-baru ini kamu mengetahui bahwa bisnismu, bahwa pekerjaanmu, ya, berada dalam ambang kehancuran, dalam ambang kebangkrutan. Karena mungkin di situ terbukti ada korupsi, ya, ada penyelewengan dana, ada penipuan, ada pemanfaatan ataupun hal-hal buruk lainnya. Oke? Nah, tetapi dengan terbongkarnya hal itu, maka kamu akan lebih bisa menyusun langkah, menyusun strategi apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terperosok terlalu dalam. Agar kamu lebih bisa menyelamatkan, ya, beberapa aset yang mungkin penting untuk dirimu. Nah, jika kebenaran ini lambat terungkapnya, maka kamu akan juga terlambat untuk menyelamatkan hal-hal penting yang bisa kamu selamatkan untuk langkahmu selanjutnya. Nah, jadi kamu akan berterima kasih pada kebenaran yang terungkap ini, dan sepertinya kamu akan mampu lebih legowo, lebih merelakan, mengikhlaskan apa yang terjadi, ya, merelakan pekerjaanmu, bisnis dan usahamu berakhir, hancur, gulung tikar, tetapi masih ada hal penting yang bisa kamu selamatkan. Dan inilah bekal kamu nanti untuk melangkah, untuk berjuang, untuk menemukan kejayaan dan kemajuan di dalam kehidupanmu kembali. Makanya tergambar kamu mampu mengatasi permasalahan di dalam kehidupanmu meskipun sulit, meskipun melelahkan. Oke? Nah, jadi inilah salah satu mungkin kebenaran yang akan terungkap di dalam kehidupanmu, dan dengan kebenaran ini kamu akan berterima kasih banyak karena kamu akan bisa menyusun langkah selanjutnya, menyusun strategi baru untuk menemukan kemajuan dan peningkatan kembali di dalam kehidupanmu, dan dari situlah nanti akan muncul kebahagiaan dan kenyamanan yang akan kamu rasakan kembali hadir ke dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini adalah ketegasannya. Kamu memang salah satu tergambar di kartu ini, salah satu seseorang yang tegas. Ya, tegas untuk hidupmu dan tegas untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi tegas di sini bukan berarti keras. Nah, tegas di sini lebih kepada kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan. Ya, agar apa? Agar kehidupanmu terus pada jalur yang benar. Agar kehidupanmu terus menemukan kemajuan dan peningkatan. Seperti apa? Seperti kedisiplinan, ya, tepat waktu, ya, rajin, tekun, jujur dan bertanggung jawab, itu selalu kamu tanamkan di dalam hari-harimu, di dalam kehidupanmu, dan itu harus kamu jalankan setiap harinya. Nah, jadi wajar jika kamu banyak menemukan begitu banyaknya kemudahan, begitu banyaknya peluang, begitu banyaknya kepercayaan, ya, yang dipercayakan kepada kamu muncul dari lingkungan dan orang sekitar terhadap dirimu. Karena mereka juga bisa menilai, ya, bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar memiliki aturan yang terbaik di dalam kehidupanmu yang harus kamu jalankan, ya. Dan dengan pemikiran-pemikiran yang logis, ya, sikap yang logis, cara komunikasi yang baik, cara kerjasama yang santun begitu, ya, yang menjunjung tinggi kejujuran, maka bukan tidak mungkin, ya, seperti tergambar di bottom of the deck tadi, ya, usahamu yang hancur, bisnismu yang gulung tikar, pekerjaanmu yang mengalami kebangkrutan ataupun kemunduran, ya,
akan bisa kamu ganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi nanti ke depannya. Karena apa? Karena dengan aturan yang baik ini yang harus kamu jalankan setiap hari inilah yang akan menemukan kamu, mempertemukan kamu dengan lingkungan-lingkungan yang tepat, lingkungan-lingkungan yang sehat dan positif, ya, entah itu lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usaha ataupun lingkungan kegiatan lainnya. Nah, dengan bertemu dengan lingkungan yang baik inilah maka kamu akan bisa berkontribusi banyak untuk satu sama lainnya. Kamu akan bisa memberikan dampak baik untuk masing-masingnya. Dan sembari kamu juga bisa menunjukkan kualitas-kualitas terbaikmu dari setiap karya-karyamu. Dan hal inilah yang nantinya akan membuka lebar peluang dan kesempatan untuk dirimu, untuk kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini adalah kehati-hatian, ya. Kehati-hatian, waspada begitu ya. Kamu sangat menjaga sekali ya apa yang keluar dari dalam dirimu seperti perkataan, ya, seperti sikap, seperti cara-cara memperlakukan orang lain. Kamu sangat jaga sekali. Karena apa? Karena kamu tidak ingin apa yang keluar dari dalam dirimu, ya, entah itu perkataan, sikap, perbuatan, ataupun cara-cara lainnya, yang dapat nantinya melukai dan menyakiti hati orang lain yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena kamu tahu, jika kita menyakiti, melukai orang lain, pada suatu hari nanti kita akan terluka, akan tersakiti oleh apa yang pernah kita perbuat terhadap orang lain. Nah, makanya kamu benar-benar menjaga, ya, berhati-hati di dalam menjaga lisan, menjaga sikap, ya, menjaga cara-cara komunikasi, cara-cara bekerja sama tentunya agar selalu baik, agar selalu bisa membuat orang lain senang, nyaman, ya, tidak terganggu dan tidak tersakiti. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini adalah sepertinya kamu akan benar-benar menemukan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Ya, setelah adanya kebangkrutan, kemunduran, ya, kegagalan produksi, kegagalan di dalam pekerjaan, ya. Setelah itu kamu setelah hal itu terjadi di dalam kehidupanmu dan kamu mulai berusaha lagi, menata lagi, menemukan hal-hal baru lagi, hal-hal baik lagi, dan akhirnya semuanya mulai tertata dengan sangat baik, ya. Pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Dirimu, ya, pemikiranmu, cara pandangmu, cara komunikasimu maupun sikap dan tingkah lakumu menjadi semakin baik dan berkualitas. Dan inilah yang akhirnya membawa kemajuan-kemajuan pada sektor-sektor kehidupanmu. Dan keseimbangan inilah, ya, yang akhirnya membuat kehidupanmu, membuat hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi, dan membuat hubunganmu dengan lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan menjadi semakin harmonis, semakin nyaman, semakin saling menghargai, dan semakin ada rasa saling membantu, rasa persahabatan, rasa persaudaraan yang kental. Dan dengan begitu, akan banyak hal-hal baik yang bisa kamu dan lingkungan sekitar bagikan satu sama lainnya untuk kemajuan bersama. Nah, makanya di sini tergambar keseimbangan, ya, keselarasan semua sektor di dalam kehidupanmu menjadi maju dan berkembang menjadi lebih baik. Dan hal itulah yang akan membuat kehidupanmu menjadi semakin nyaman, harmonis, dan bahagia. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah yang menggambarkan sebuah kerjasama. Jadi, siapapun orang, lingkungan yang ada di sekitarmu saat ini, benar-benar ingin tergugah, ya, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk menawarkan peluang, menawarkan pekerjaan kepada dirimu. Nah, ini karena apa? Karena mereka benar-benar bisa melihat bahwa kamulah orang yang tepat dan orang yang akan mampu,
ya mereka beri kepercayaan tersebut. Nah, jadi dengan menjalankan aturan yang baik di dalam kehidupanmu, ya, dengan menata diri dengan sangat baik, dengan terus menunjukkan kualitas terbaikmu, ya, dengan tetap berjalan pada jalur dan rel, ya, di dalam kehidupanmu, rel yang benar begitu, ya, maka siapapun saat ini yang ada di lingkunganmu, ya, orang sekitar semakin percaya, semakin nyaman dan semakin berkeinginan untuk menawarkan berbagai macam bentuk kerjasama, berbagai macam pekerjaan, bisnis, dan usaha tidak henti-hentinya datang kepada dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jadi ini menggambarkan sebuah kesuksesan, ya, kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena mungkin saat ini kamu telah lebih leluasa, ya, lebih fleksibel, lebih bersemangat, ya, di dalam menemukan pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang terbaik, dan kamu akan eksekusi dan kamu akan lakukan, ya, aplikasikan, ya, setiap ide itu pada kehidupan nyatamu, pada kegiatan-kegiatanmu, maka semuanya akan berimbas kepada kemajuan dan peningkatan pada setiap sektor kegiatanmu. Dan hal itulah yang akan menarik kesuksesan, keberhasilan, peningkatan finansial akan masuk kembali ke dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan. Oke, di dalam kehidupanmu. Nah, jelas, ya, akan itu semua akan terjadi. Tetapi hal ini jangan sampai membuat kamu terlena. Hal ini jangan sampai membuat kamu abai. Karena apa? Karena di depan perjalananmu masih ada tugas baru, masih ada tanggung jawab baru yang harus kamu pikul, yang harus kamu lakukan. Nah, jadi jadikanlah kemenangan dan kesuksesan ini sebagai awal dari langkahmu, dari kisah hidupmu. Dan kedepannya kamu akan meraih begitu banyak kemenangan, begitu banyak kesuksesan-kesuksesan besar lainnya di dalam kehidupanmu. Jadi terus maju, terus bergerak, dan terus berjuang, ya. Itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu mengungkap kebenaran, ya, di dalam kehidupanmu, ya, meskipun pahit, meskipun sulit, tapi itulah kebenarannya. Nah, dengan terungkapnya kebenaran ini, maka kamu akan bisa menyusun langkah terbaik, menyusun strategi baru untuk menemukan begitu banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan. Dan setelah itu terjadi, maka kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan, ya, akan terjadi di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi serta untuk siapapun yang ada di sekitar. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.